Pertama adalah tata cara kita melakukan takbiratul ihram pada saat berdiri. Yang perlu diketahui adalah posisi kaki dalam berdiri jaraknya kira-kira 1 jengkal. Kemudian pada saat itu sebelum kita melakukan takbir, kita disunahkan untuk melihat terhadap tempat sujud kita dengan posisi kepala agak merunduk seperti ini. Kemudian setelah itu barulah kita melakukan takbir, dimulai dari tangan terurai di bawah, kemudian mengangkat tangan sambil melafadzkan takbir seperti Allah. Nah, pada saat tangan di atas disunahkan untuk memposisikan tangan lurus dengan kedua pundak. Kemudian jari-jari jempol itu di bawah tempat anting ini. Demikian. Kemudian diletakkan di perut. Ketika melafadzkan Allahu Akbar, pada saat roknya lafadz akbar, tangan sudah berada di atas perut. Ini. Kemudian kesunannya adalah dengan meletakkan tangan kiri di bawah dengan jari jemari agak dibenggangkan. Kemudian meletakkan tangan atas di atas pergelangan tangan kiri seperti ini. Setelah itu kesunannya adalah menggenggamkan 3 jari jemari, yaitu jari jempol, jari kelingking, dan jari manis di atas pergelangan tangan kiri. Untuk 2 jari selanjutnya, yaitu jari tengah dan jari penunjuk, itu dibentangkan di atasnya seperti ini. Kemudian ditaruh di antara pusar dan dada dengan posisi agak miring ke kiri seperti ini. Itu adalah kesunahannya. Namun sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa kesunahannya adalah dengan menggenggamkan seluruh jari jemari tangan kanan di pergelangan tangan kiri seperti ini. Menurut pendapat yang lain pula, kesunahannya adalah dengan cara membentangkan seluruh jari jemari tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan ruku'. Sebelum kalian melakukan ruku', yang harus diperhatikan adalah kesunahannya adalah melakukan takbiratul intiqal. Dan kesunahan yang lainnya adalah mengangkat tangan pada saat melakukan takbiratul intiqal. Pada saat ruku' kesunahannya adalah kalian meletakkan kedua tangan tepat di kedua lutut. Dalam artian, kedua tangan harus diletakkan di lutut dan menggenggam kepada lutut. Kesunahan yang lain adalah kalian harus membenggangkan jari jemari di atas lutut tersebut dan diarahkan ke arah kiblat. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bagi orang laki-laki, maka kesunannya adalah membenggangkan antara siku dan lambung. Sedangkan bagi perempuan kesunannya adalah dengan menempelkan siku dan lambung. Setelah itu, kalian dituntut untuk melakukan iktidal. Dalam iktidal kesunannya adalah yaitu melakukan takbir intiqal. Kesunahan yang lain adalah kalian harus mengangkat tangan sama seperti halnya takbiratul ihram. Kemudian setelah melakukan takbiratul intiqal, tangan yang telah kalian angkat kesunannya untuk diuraikan ke bawah. Tidak ditaruh di atas perut lagi, tetapi diuraikan ke bawah. Setelah itu kesunahan yang lain adalah pandangan harus tetap ke depan. Dalam artian harus tepat ke tempat kalian sujud. Setelah itu rukun selanjutnya adalah melakukan sujud. Dalam melakukan sujud, kalian disunahkan untuk melakukan takbir intiqal lagi tanpa mengangkat tangan. Ingat, dalam melakukan sujud tidak disunahkan untuk mengangkat tangan, hanya takbir intiqal saja. Dalam melakukan sujud kesunahnya adalah pertama yang harus diletakkan adalah lutut. Kemudian yang kedua adalah kedua telapak tangan. Kemudian yang terakhir adalah dahi dan hidung. Hidung disunahkan untuk diletakkan pula. Kemudian yang kesunahan yang lain adalah bagi seorang laki-laki dalam sujud disunahkan untuk membenggangkan siku dan perut seperti dalam ruku'. Untuk perempuan kesunahnya adalah dengan cara apa? Dengan cara menemukan siku dan perut tersebut, dari siku dan lambung ditempelkan. Kemudian untuk bagian bawah dalam artian pantat, untuk perempuan disunahkan untuk tidak diangkat,
Bedanya dengan laki-laki. Kalau laki-laki kesunahnya adalah mengangkat bagian belakang dalam artian pantat untuk ditinggikan daripada kepala. Itu adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian rukun selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Dalam duduk di antara dua sujud, kesunahnya adalah dengan cara kita melakukan takbir intikal tanpa mengangkat tangan. Dalam duduk dua sujud, kesunahnya adalah duduk iftiros dengan cara seperti yang ada dalam buku panduan, dengan ada 3 metode seperti dalam buku panduan. Kemudian rukun selanjutnya adalah tasyahud awal. Dalam tasyahud awal, kesunahnya adalah seperti halnya duduk di antara dua sujud dalam segi duduknya, yaitu disunahkan untuk iftiros dengan 3 cara seperti dalam buku panduan. Kemudian ketika melafadzkan illallah dalam tasyahud awal, pertama pandangan kita arahkan ke tempat sujud kita. Dan ketika melafadzkan illallah, maka jari telunjuk kita angkat, dan pada saat itulah pandangan kita arahkan ke jari telunjuk kita. Itu terus terjadi dalam artian pandangan harus diarahkan ke jari telunjuk sampai kita beranjak untuk berdiri. Pada saat berdiri, karena ini ranahnya adalah tasyahud awal, maka kita disunahkan ketika mau berdiri untuk melakukan takbir intikal. Dan pada saat berdiri yang harus diperhatikan adalah kalian ketika hendak berdiri untuk menjadikan titik tumpu dalam berdiri menggunakan tangan. Ingat, yang dijadikan titik tumpu itu adalah tangan. Kemudian serta melakukan takbir intikal plus mengangkat tangan seperti halnya takbiratul ihram dan yang lainnya. Kemudian rukun yang selanjutnya adalah kalian melakukan tasyahud akhir. Dalam tasyahud akhir, kesunahnya adalah duduk tawarruk seperti dalam gambar dalam buku panduan. Kemudian kesunahnya yang lain adalah seperti halnya duduk tasyahud awal, dalam artian tangan diletakkan di atas paha lurus dengan dengkul. Kemudian untuk tangan kanan itu menggenggam kecuali jari telunjuk. Pada saat membaca illallah, ketika kalian membaca asyhadu alla illallah, maka pada saat illallah tersebut kalian disunahkan untuk mengangkat jari telunjuk tersebut. Pada saat illallah tersebut pula, pandangan dialihkan kepada jari telunjuk tersebut. Kemudian setelah itu rukunnya adalah salam. Pada salam kita disunahkan untuk melakukan 2 kali salam dengan 2 kali menoleh. Kesunahan yang lain adalah kalian dituntut untuk menoleh sekiranya pipi kalian terlihat oleh orang di belakang kalian dengan 2 kali salaman. Salam pertama menoleh ke arah kanan, salam kedua menoleh ke arah kiri. Seperti dalam buku panduan, yang tercantum dalam buku panduan adalah duduk istirahah. Duduk istirahah itu merupakan duduk setelah melakukan sujud kedua. Setelah kalian melakukan sujud kedua, maka sebelum kalian berdiri disunahkan untuk melakukan duduk. Duduk sekiranya duduk di antara 2 sujud. Setelah melakukan duduk di antara 2 sujud, maka kalian baru beranjak untuk berdiri dengan cara seperti halnya pada tasyahud awal, yaitu menjadikan titik tumpu dengan kedua tangan tanpa melakukan mengangkat tangan. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, walaupun kita melakukan duduk istirahah, tetap disunahkan untuk mengangkat kedua tangan pada saat takbir intikal. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kalian melakukan ruku, maka kalian disunahkan untuk melakukan kunut. Dalam kunut sendiri, kalian disunahkan untuk mengangkat tangan setinggi kedua pundak kalian. Jadi mengangkat tangan dengan kadar tinggi kedua pundak. Yang mana tangannya itu dibuka, kemudian dihadapkan ke arah langit. Jadi membuka tangan juga diarahkan ke arah langit. Baru setelah itu kalian melakukan sujud. Dan kunut ini dipraktekkan seperti dalam buku panduan, hanya terlaku pada sholat subuh atau sholat maktubah, yang mana di situ diperuntukkan untuk kunut nazilah.